Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mukita Romauli Borusaragi, STH, MTH, MPD. Saya dosen tetap di Yayasan Universitas Darma Agung. Saya salah satu dosen yang menampung mata kuliah Etika Kristen dengan nomor induk dosen nasional 0108098001. Video ini saya buat sebagai salah satu instrumen untuk pemenuhan sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya sebagai dokumentasi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PD UKT-PT di bidang pengajaran. Dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan deskripsi serta esensi dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu Etika Kristen. Demikian perkenalan diri saya. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Ya, saya berharap semuanya kalian dalam keadaan baik dan sehat dan ya semangat untuk proses belajar mengajar hari ini. Amin. Baik, sebelum kita mulai untuk perkuliahan hari ini, kita mulai berdoa dulu. Saya minta Meng, silakan berdoa, berdiri. Baiknya kita bisa berdoa. Terima kasih Pak, terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Meng. Baik, sebelum kita akan absennya boleh jalankan sendiri, Dek. Oke. Nah, hari ini pertemuan kita judulnya apa? Etika dalam pendidikan. Di sini membahas tentang etika seorang pendidik, baik itu guru, dosen, mahasiswa, serta tanggung jawab pendidik dalam membentuk karakter. Ya, baik. Nah, di sini ada peta pembelajaran kita. Itu menggunakan buku yang sudah ada di tangan kalian masing-masing, dan ini semua sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan, yaitu kurikulum Merdeka, ya. Kemudian, nah di sini itu ada ya, ini dia pembelajaran kita. Kemudian kita mulai, saya akan ajukan satu pertanyaan. Apakah seorang dosen yang sangat pintar tetapi tidak ahli dalam memberi nilai masih dapat disebut pendidik yang baik? Nah, ini dia sebagai renungan kita ya. Nah, maksudnya apa ini? Tujuannya apa? Untuk membangkitkan kesadaran bahwa kompetensi akademik tanpa moralitas itu tidak cukup untuk membentuk manusia seutuhnya, untuk membentuk apa? Generasi seutuhnya, generasi seperti kalian, generasi muda seutuhnya, ya. Jadi ini dia, ini renungan kita, ya. Kemudian kita masuk yang diharapkan, yang kompetensi yang diharapkan itu adalah menjelaskan. Di sini dikatakan mahasiswa mampu menjelaskan prinsip etika dalam hubungan antara pendidik dengan yang peserta didik, atau dosen atau guru dengan mahasiswa atau siswa. Kemudian yang kedua, menganalisis. Mahasiswa ini mampu menganalisis apa sih dilema atau masalah etika dalam praktek pendidikan tinggi, kemudian menentukan. Nah, di sini mahasiswa mampu menentukan tindakan etis yang adil, berintegritas, dan mencerminkan nilai Kristiani. Karena kalian pendidikan agama Kristen, maka mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Kemudian etika pendidikan itu berakar pada firman Tuhan. Jadi sepintar apapun kamu, kalau basicmu atau dasarmu firman Tuhan, maka kamu akan teguh, kamu akan sukses. Nah, boleh baca Warni dalam Yakobus 3 ayat 1, apa yang isinya? Silakan, Yakobus 3 ayat 1. Dapat? Ya. Silakan berdiri, baca. Yakobus 3 ayat 1, inilah firman Tuhan.
Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ya. Nah, di sini dikatakan seorang pengajar memikul tanggung jawab moral yang besar. Jadi pengajar itu nggak gampang. Kenapa? Karena tanggung jawabnya besar. Tanggung jawab moral itu sangat besar. Jadi kalian peserta calon-calon pendidik, ya, calon-calon guru, ini tanggung jawab kalian itu sangat besar. Nah, jadi saya hanya ambil satu ayat. Nah, di sini ada 4 ayat saya buat, ya. Kalian boleh pelajari di rumah kalian masing-masing. Kalian boleh baca ayat firman Tuhannya, kalian renungkan, dan saya berharap kalian nanti ke depannya telah jadi pendidik-pendidik yang bertanggung jawab, yang berintegritas, sehingga mendidik generasi-generasi selanjutnya itu berdasarkan moral Kristiani. Nah, kita lanjut, ya. Nah, ada konsep dasar etika Kristen di sini. Jadi, konsep dasar etika Kristen itu adalah menyatukan ilmu dan perilaku, ilmu dan karakter, ya. Jadi, di sini saya buat, ya, definisi dari etika pendidikan itu adalah himpunan nilai moral dan norma kebajikan yang menuntun sikap, terus apa lagi, ucapan, terus keputusan, kemudian serta tindakan seluruh sivitas akademiknya dalam aktivitas belajar mengajar. Jadi tujuannya apa? Ilmu membekali akal pikiran, etika menuntun arah perbuatan agar apa? Selaras dengan kebenaran ilahi. Jadi etika itu sangat penting. Makanya bukan hanya etika, bukan hanya di rumah aja, bukan, tapi di dalam pendidikan pun ada etikanya. Jadi lihat dulu. Kecerdasan tanpa moralitas melahirkan apa? Bahaya sosial. Bahaya sosial. Pendidikan tanpa etika, jadi pendidikan tanpa etika itu kehilangan jiwa kemanusiaan. Jadi kalau kita lihat di luar sana, ya kan, orang, ya, kenapa orang sekarang ya jiwanya udah mulai lemah gitu ya? Kenapa? Karena kurangnya pendidikan tersebut. Jadi kalian yang sudah belajar, kalian boleh sebarkan kepada orang-orang yang di luar sana yang kalian jumpai, ya. Nah, mengapa etika sangat penting? Ya kan? Mengapa etika itu sangat penting? Ada 4 poin saya buat di situ. Ya, membangun manusia utuh, ya kan? Baru apa? Menjaga integritas keilmuan. Kemudian yang ketiga, melahirkan keadilan. Yang terakhir, mewujudkan kasih Kristiani. Artinya apa ini? Menghadirkan kepedulian yang tulus kepada sesama kita, khususnya di ruangan ini. Ruang lingkup kecilnya di ruangan lain. Ada 5 pilar etika dalam pendidikan. Ada 5 pilar etika dalam pendidikan. Yang pertama apa? Relasi etis. Relasi etis. Apa itu relasi etis? Saling menghormati. Jujur. Nah, coba tanya sama tetangganya. Sudahkah ini diterapkan di kelas masing-masing? Ya kan? Menghormati, jujur, adil, dan profesional. Nah, ini berat nih ya, menghormati, jujur, adil. Nah, gampang mengatakan, tetapi melakukannya sulit, ya kan? Tapi saya percaya kalian adalah calon-calon pendidik atau calon-calon guru, kalian pasti mampu, ya kan? Melakukan pilar etika pendidikan ini. Yang poin pertama relasi etis, ya kan? Kemudian apa lagi? Pilar etika pendidikan yang nomor 2, keteladanan. Jadi seorang pendidik atau dosen atau guru, ya kan, menjadi apa? Rujukan moral, merujukan moral yang hidup. Atau kalau di Alkitab kita mengatakan suratan yang terbaik yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi transparan. Kita tidak ada kamuflase, ya kan? Nggak ada.
seorang pendidik itu harus menjadi teladan, ya kan? Nah, yang ketiga apa? Bimbingan. Jadi di sini membantu mahasiswa atau siswa mengambil keputusan yang bermoral. Jadi tugas kita sebagai pendidik harus membantu siswa kita atau mahasiswa kita dalam mengambil keputusan, ya kan? Jadi jangan salah. Nah, oke. Kemudian yang keempat keberagaman dan yang kelima integritas. Jadi harus waras, ucapan, tindakan, penilaian harus waras. Kemudian relasi, hubungan antara pendidik dengan peserta didik. Apa itu? Yang pertama, Saling menghormati. saling menghormati. Jadi ini ya hubungan antara dosen atau guru dengan mahasiswa atau siswa. Yang pertama itu adalah saling menghormati. Yang kedua, wibawa berdasarkan kasih. Nah, jadi ini penting. Kalau kita mau disenangi, kita mau keberadaan kita itu menjadi dampak, ya kan? Kita harus menghormati dan berwibawa berdasarkan kasih. Ya, paham sampai sini? Paham sampai sini. Ya. Nah, next ini etika mahasiswa dalam pembelajaran. Jadi etika peserta didik dalam pembelajaran. Ya. Ada 5 poin saya buat di sini. Ya. Nah, pertama apa? Etika peserta didik atau mahasiswa menghormati dosen, ya kan? Menghormati dosen dan sesama mahasiswa. Nah, menghormati dosen seperti ini? Tidak. Jadi menghormati. Ya tidak boleh melawan, ya kan? Menghormati sesama, ya kan? Jangan dibeda-bedakan. Oh, karena dia putih, saya hitam, enggak lah. Nah, jadi sama. Jadi menghormati. Yang kedua apa? Kejujuran akademik dalam tugas. Jujur. Ketika ujian tidak boleh nyontek. Kemudian apa? Bertanggung jawab dalam kehadiran, ya kan? Jadi ketika kamu perkuliahan jam berapa masuk? Hadir, ya kan? Disiplin waktu juga. Kemudian apa? Menyelesaikan tugas. Deadline dikasih dosen harus dikerjakan. Kemudian apa? Menyampaikan kritik. Tidak, dengan sopan. Jangan, Bu, saya begini. Enggak, harus sopan. Izin ya Bu, izin ya Pak. Nah, ya kan? Harus sopan. Tunjukkan kalian itu memang, ya kan, dididik berlandaskan moralitas ilahi. Kemudian yang terakhir, tidak menyalahgunakan teknologi, AI, ya, atau media sosial. Nah, itu ya. Oke, next kita lanjut. Nah, peran pendidik atau peran guru atau peran dosen. Yang pertama, apa? Mengajar. Nah, mengajar di sini juga dikatakan mengajar, menyampaikan ilmu secara kredibel, terstruktur dan objektif, mempersiapkan materi. Jadi kalian calon-calon guru, ya kan, harus siapkan mengajar. Jadi harus ada persiapan. Kemudian yang kedua, membimbing. Jadi dibimbing mahasiswa atau siswanya, ya kan, merumuskan apa? Keputusan etis berdasarkan nilai Kristen. Ya. Kemudian apalagi peran pendidik? Meneladani. Ya, tadi sudah kita singgung di awal, ya kan, meneladani. Jadi apa yang disampaikan, ya kan, itu harus dilakukan. Kenapa? Karena kita menjadi teladan. Kemudian yang terakhir, evaluasi. Nah, kita harus evaluasi. Nah, di sini mengukur keberhasilan belajar secara adil, komprehensif dan transparan. Ya, transparan. Jadi nggak ada itu disembunyikan. Semuanya transparan. Nah, kemudian apa? Etika tindakan harian pendidik. Nah, jadi di sini ada komunikasi, ya, komunikasinya santun, kemudian penilaian transparan,
menjaga privasi dan apa? Atmosfer inklusif, ya kan? Nah, dari ada 4 poin di sini. Ya, komunikasinya harus santun, jangan maki-maki, tuh, ya. Ya harus, ya, nggak boleh. Perkataan kita itu harus mendidik, ya, harus memotivasi, menyemangati. Kemudian apa lagi? Ya, nilai penasaran. Nggak ada, karena sini dekat sama saya, nanti saya kasih nilai. Kalau mereka ini kan mereka bandel, enggak. Harus transparan, ya. Kemudian apa? Menjaga privasi. Nggak boleh, misalnya kalian data-datakan atau curhat kalian kita sebarkan, nggak boleh juga. Kemudian apa? Atmosfer inklusif, buka ruang aman untuk bertanya dan diskusi. Jadi kita jangan sampai menutup lah, ya kan? Jadi ya boleh diskusi, jangan takut. Oke, next, ya. Kemudian apa? Dilema etika di era digital. Masalah, ya kan? Masalah etika di era digital ini. Itu kalian tahu banyak ya. Apalagi masa teknologi sekarang yang luar biasa. Apa yang pertama? AI dan plagiat, ya. Nah, jadi gunakan, mungkin kalian menggunakan AI, ya kan, dalam perkuliahan boleh, cuman kalian harus apa? Jangan plagiat, ya kan. Kemudian apa? Aplikasi digital. Jadi rekaman kelas, nilai nggak boleh disebarkan tanpa izin. Misalnya kalian ada cerita, ya kan, diskusi. Nah, itu nggak boleh sampai ke sana, cukup di ruang lingkup kita ini saja. Paham? Ya. Kemudian apa? Batas profesional. Jadi kalau kalian mungkin ngecek dosen, ya kan, boleh ngecek dosen, boleh. Ada batas waktu? Ada, ya harus ada, jaga etika. Omongannya harus sopan. Jangan sama dosen, woi pak, ya kan? Nah, ada yang senyum-senyum. Ada yang senyum-senyum, berarti seperti itu kan? Saya berharap enggak, ya kan? Karena saya tahu kalian semua orang-orang baik, ya kan? Nah, jadi ada waktunya juga dilihat. Dari jam berapa ke jam berapa kita sebagai mahasiswa boleh menghubungi dosen. Ya, nah ini dia. Terus apa? Ya, harus saling menghormati lah antara peserta didik dengan pendidiknya, ya. Nah, di sini saya buat AI boleh membantu, tetapi bukan menggantikan nurani. Jadi maksudnya apa? AI itu ya jangan semuanya dia udah kayak Tuhan kita buat, enggak. Kalian atau tadi plagiat, 100% kalian copy paste tanpa kalian edit, tuh ya. Ini dia maksudnya. Jadi ini dia. Nah, di sini kejujuran akademik bukan sekedar aturan kampus, melainkan apa? Iya, kejujuran itu bukan aturan kampus. Ini perenungan kita ini. Ya, kejujuran itu bukan karena aturan kampus. Ini aturan kampus harus jujur, enggak. Tetapi apa? Latihan karakter, ya kan? Latihan karakter. Aku harus jujur. Terus karakter kecil pun harus jujur, ya kan? Jadi kalau kalian baca kitab, kalau kamu setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara besar. Jadi kalau kamu setia dalam perkara kecil, Tuhan juga akan kasih kamu perkara yang besar. Jadi intinya apa? Jujur. Nah, sekarang di mana-mana kamu mau kerja, yang dicari apa? Jujur. Karaktermu harus jujur. Nah, jadi itu latihan, bukan aturan kampus, tapi latihan karakter di hadapan
Tuhan. Next. Nah, ada 4 langkah keputusan etis, ya. Ada 4 langkah keputusan etis. Yang pertama itu fakta, ya, apa yang benar-benar terjadi. Kemudian nilai, prinsip apa yang dilanggar. Kemudian apa? Dampak, siapa yang terdampak dan bagaimana. Kemudian tindakan, apa keputusan yang adil dan bertanggung jawab. Nah, itu dia. Jadi ini 4 langkah keputusan etis. Next. Nah, sekarang kita masuk diskusi, ya. Kita masuk ke diskusi. Ini ada kasus, saya kasih. Jadi, coba baca dengan kuat. Apa? Seorang mahasiswa dikenal dekat dengan dosen karena sering membantu kegiatan kampus saat ujian. Jawabannya tidak sebaik mahasiswa lain, tetapi ia memperoleh nilai lebih tinggi. Ya, pertanyaannya. Yang menjadi pertanyaan diskusinya yaitu nilai etis apa yang sedang diuji tersebut. Ya, nilai etis apa yang sedang diuji? Nur Derima? Nilai etis apa? Tadi soalnya sudah ya. Nah, soalnya sudah dibaca sama teman kalian. Ya, dia dekat. Kamu dekat dengan dosen karena kamu sering membantu kegiatan kampus. Tapi saat ujian jawabannya tidak sebaik mahasiswa lain. Tapi dia dapat nilai bagus, nilai tinggi dari kawan-kawannya. Nah, nilai etis apa yang sedang diuji? Kejujurannya. Iya, kejujurannya. Ya kan? Kejujurannya. Ya dia harus jujur dong, ya kan? Membuat nilai itu dia harus sportif, ya kan? Gak boleh karena dia dekat, dia terus jawabannya nggak sebaik dengan yang lain, tapi nilainya tinggi. Tentu pendidik ini atau dosen ini tidak jujur. Baik, terima kasih jawabannya ya, warninya. Nah, ada lagi jawaban dari situ? Ya. Menurut saya nilai etis yang diuji dalam kasus ini yaitu nilai etis keadilan yang dimana karena setiap mahasiswa berhak memperoleh nilai sesuai dengan hasil ujiannya. Dari kasus ini juga menguji objektivitas dan integritas dosen agar tidak memihak ataupun memberikan perlakuan istimewa karena kedekatan pribadi kepada mahasiswa tersebut. Jadi di sini dosen harus bisa bersikap adil, nggak ada istilah yang satu lebih istimewa, yang satu lagi nggak boleh didukung. Menurut saya. Oke, berikan tepuk tangan. Terima kasih buat jawabannya ya. Iya, dosen itu harus adil, jujur dan adil. Walaupun dia dekat, ya tetap ada. Dia harus adil memberikan nilainya. Nah itu hak mahasiswa juga untuk mendapatkan nilai tersebut ya kan. Nah terima kasih ya Pesta. Nah ada lagi jawabannya? Tidak? Iya. Baik kita lanjutkan ya. Jadi untuk menganalisis kasus yang tadi saya kasih itu kalian harus tahu dari 4 poin ini ya. Ada faktanya, nilai, dampak, dan tindakan. Jadi kalian bisa menganalisisnya. Jadi kalau misalnya apapun yang kalian lihat, kalian bisa menganalisis. Oh ternyata ini kasusnya ini kalian analisis. Dampak. Kalian akan menemukan jawabannya. Next. Nah kasus kedua, ya. Kasus kedua, Devi. Seorang mahasiswa menunjukkan tugas skripsi etika yang sangat baik, tetapi setelah diperiksa, hampir seluruh isi kabar dibuat oleh AI tanpa pemahaman pribadi dan tanpa kemampuan penggunaan alat. Pertanyaan diskusi, kapan AI menjadi alat belajar dan kapan ia berubah menjadi pelanggaran jelas? Iya, ya. Ini tugas mahasiswa. Tadi saya sudah singgung juga ya, tugas mahasiswa. Dia menggunakan AI, tapi dia bulan-bulan jawabannya itu dia pakai. Dia tidak mengaku menggunakan alat bantu, terus apalagi dia tidak mengeditnya. Nah, kapan AI ini menjadi alat belajar dan kapan
ini berubah menjadi pelanggaran integritas? Ada yang bisa jawab? Ya, jawab. AI adalah alat belajar yang baik jika digunakan untuk mendukung proses berpikir, diakui secara jujur dan disertai pemahaman pribadi. Sebaiknya AI memberi pelanggaran integritas jika dipakai untuk menggantikan terus pikiran sendiri, diserahkan sebagai karya asli, tanpa pengakuan dan tanpa pemahaman isi. Iya, terima kasih ya buat jawabannya. Nah, jadi kita harus tahu, ya kan, kapan itu digunakan sebagai alat belajar. Kalau kalian menggunakan, kalian katakan, saya menggunakan alat bantu ini, ya kan, harus jujur. Ada lagi jawaban dari Sivia? Enggak? Tidak ada. Baik, terima kasih. Kita lanjut. Nah, jadi mengubah pelanggaran menjadi pembelajaran. Ya, mengubah pelanggaran menjadi pembelajaran. Apa sih maksudnya? Ya kan? Nah, di sini dikatakan bahwa tujuan etika bukan hanya menghukum kesalahan, ya, tetapi apa? Membentuk kesadaran moral yang lebih matang. Jadi kalau dihukum itu berarti bukan menghukum kesalahannya, tetapi apa? Membentuk kesadaran moral dari setiap siswa atau mahasiswa. Next. Ya, nah metode pembelajaran yang digunakan ini tadi ya, ceramah, baru studi kasus dan refleksi etis. Dan di sini diskusi terarah, ya. Nanti ini kalian kerjakan berkelompok, ya. Nanti kalian diskusikan di luar kampus mungkin, di mana lah kalian. Boleh sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, di sini evaluasi. Nah, pertanyaan, ya kan? Sebutkan 2 prinsip etika dalam hubungan dosen dengan mahasiswa. Kemudian apa tindakan tepat ketika dosen menemukan indikasi plagiarisme. Yang ketiga, tuliskan 1 komitmen etis yang akan diterapkan dalam minggu ini, ya. Yang akan diterapkan dalam minggu ini. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan ini kalian kerjakan, ya kan, supaya nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas, kita akan diskusikan. Paham? Nah, ini ya penilaiannya. Nah, di sini, ya kan, ketika kalian menjelaskan prinsip etika secara tepat itu nilainya 30%, menganalisis kasus 30%, kemudian argumentasi etis, ya, memberikan alasan yang adil dan selaras dengan nilai-nilai kekristenan itu 25%, kemudian apa? Partisipasi dan sikap itu berapa persen? 15%. Jadi inilah penilaiannya, ya. Next, apa yang harus dikuasai oleh masyarakat mahasiswa? Prinsip analisis, aplikasi. Ya, prinsipnya kalian memahami relasi etis antara dosen dengan mahasiswa dan tanggung jawabnya, kemudian menganalisis, kalian mampu menganalisis, ya kan? Dilema pendidikan melalui apa? Fakta, menilai, fakta dan tindakan. Dan aplikasinya kalian berani memilih tindakan yang adil, berintegritas, dan mencerminkan kasih Kristus. Dengan demikian capaian pembelajaran kita itu ya sudah masuk nyambung ke RPS kita, ya kan? Nah, komitmen pendidik dan mahasiswa, ya, komitmen pendidikan. Jadi pendidikan Kristen tidak berhenti pada kecerdasan, tetapi dia membentuk manusia yang benar, adil, dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadi inilah yang menjadi refleksi kita atau perenungan kita, ya kan? Satu tindakan etis yang kita akan praktekkan dalam minggu ini. Oke, terima kasih. Nah,